Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesyara dengan NIM O1A1200001 dari kelas A. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan tentang senyawa fenolik dan flavonoid. Poin pertama mencakup definisi. Senyawa fenolik adalah fitokimia terkenal yang ditemukan di semua tanaman. Mereka terdiri dari fenol sederhana, asam benzoat dan sinamat, kumarin, tanin, lignin, lignan, dan flavonoid. Perkembangan substansial dalam penelitian yang berfokus pada ekstraksi, identifikasi, dan kuantifikasi senyawa fenolik sebagai molekul obat dan atau makanan telah terjadi selama 25 tahun terakhir. Ekstraksi pelarut organik adalah metode utama yang digunakan untuk mengekstrak fenolat. Senyawa fenol juga merupakan senyawa metabolit sekunder terbesar pada persebarannya dalam tanaman. Senyawa fenolik bersifat antioksidan kuat, berperan melindungi sel tubuh dari bahaya radikal bebas dengan cara mengikat radikal bebas. Senyawa fenolik telah mendapat. Sedangkan flavonoid merupakan senyawa fenol dan termasuk dalam salah satu metabolit sekunder pada tumbuhan yang berfungsi sebagai antioksidan. Penentuan kuantitatif total fenol dengan metode Folin CO Calteu dinyatakan dengan glycolic acid ekuivalen per gram ekstrak. Kadar flavonoid total dengan metode AlCl3 dinyatakan sebagai quercetin ekuivalen dan aktivitas antioksidan in vitro dengan DPPH atau 2,2 dipenyl 1 pichrilidrazil yang dinyatakan dengan istilah inhibition concentration. Pada poin kedua adalah klasifikasi. Menurut Balasundram pada tahun 2006, senyawa fenolik adalah metabolit sekunder bioaktif yang terdistribusi secara luas di tanaman, terutama disintesis oleh asam sikamat pentosa fosfat dan jalur fenilorpanoid. Sedangkan menurut Haminiuk 2012 dan Singetal 2015, secara struktural, senyawa fenolik mencakup sejumlah senyawa yang memiliki cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksil dan dapat bervariasi dari molekul sederhana hingga polimer kompleks. Senyawa fenolik adalah antioksidan yang paling melimpah dalam makanan manusia. Mereka memiliki beragam struktural yang cukup besar, ditandai dengan gugus hidroksil pada cincin aromatik. Menurut jumlah cincin pada elemen struktural yang mengikat cincin satu sama lain, senyawa tersebut dikelompokkan dan diklasifikasikan sebagai fenol sederhana, asam fenolik, flavonoid dan xantone, stilbenes dan lignan. Setiap kelompok memiliki mekanisme aksi yang berbeda yang berkolerasi dengan spesifisitas struktural yang memberikan sifat antioksidan pada senyawa. Mereka bertindak terutama dalam mengais reaktif oksigen, nitrogen, dan klorin atau juga dapat mengkelat ion logam. Bertindak baik dalam tahap inisiasi dan dalam proses propagasi proses oksidatif. Metode in vitro yang reaktif oksigen, nitrogen, dan klorin atau juga dapat mengkelat ion logam. Bertindak baik dalam tahap inisiasi dan dalam proses propagasi proses oksidatif. Metode in vitro yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi aktivitas vitro yang didasarkan pada reaksi transfer elektron tunggal atau reaksi transfer atom hidrogen tunggal. Antioksidan. Klasifikasi dari senyawa flavonoid yaitu flavon, flavanon, flavonol, flavononol, isoflavon, auron, chalkon. Bagian terbesar dari golongan tersebut adalah flavon dan flavanol. Berdasarkan bentuk dari kerangka rantai 3 atom karbonnya, senyawa flavonoid dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, golongan flavon atau fenilbenzopiran. Pada flavonoid golongan ini, rantai 3 atom karbonnya membentuk kerangka senyawa piran dan senyawanya disebut flavonoid. Yang kedua, golongan flavon atau fenilbenzoyepiron. Pada flavonoid golongan ini, rantai 3 atom karbonnya membentuk flavon dan flavanol. Berdasarkan bentuk dari kerangka rantai 3 atom karbonnya, senyawa flavonoid dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, golongan flavon atau fenilbenzopiran.
Pada flavonoid golongan ini, rantai 3 atom karbonnya membentuk kerangka senyawa piran dan senyawanya disebut flavonoid. Yang kedua, golongan flavon atau fenilbenzoypiron. Pada flavonoid golongan ini, rantai 3 atom karbonnya membentuk kerangka piron dan senyawa disebut sebagai flavonoid. Yang ketiga, golongan flavilium atau fenilbenzopyrilium. Pada flavonoid golongan ini, rantai 3 atom karbonnya membentuk kerangka pirilum dan senyawa disebut antosian. Dalam kombinasi senyawa flavonoid sering tersubstitusi oleh senyawa-senyawa lain diantaranya gugus hidroksi OH, metoksi OCH3, metil CH3, gula, dan prenil. Gugus-gugus substituen tersebut banyak tersubstitusi pada posisi 3, 5, 7, 31, dan 41. Oleh karena itu, flavonoid merupakan senyawa polar dan dapat larut dalam etanol, air, metanol, dan butanol. Pada poin ketiga yaitu identifikasi. Kandungan total fenolik ekstrak ditentukan berdasarkan metode 28 dengan beberapa modifikasi. Folin Ciocalteau reagen digunakan seluruh percobaan 250 ekstrak diencerkan tepat dalam metanol, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan selanjutnya dicampur dengan 1,25 ml dari FC reagen diencerkan dalam suling air 1:9 yang kemudian diinkubasi selama 10 menit. 1 ml kemudian ditambahkan larutan Na2CO3 7,5%, kemudian dilanjutkan dengan inkubasi selanjutnya selama 30 menit. Dalam gelas 650 nanometer, larutan asam galat digunakan sebagai standar. Kandungan flavonoid total ditentukan dengan menggunakan metode yang dimodifikasi oleh 29. Campuran uji aluminium klorida atau AlCl3 dan quercetin digunakan untuk membuat kurva kalibrasi 0,32 mg per mililiter. Quercetin yang digunakan untuk percobaan dan kemudian terdilusi menjadi 250, 125, 62,5, 31,25, 15,625, dan 7,8125. Kurva kalibrasi dibuat melalui pengukuran absorbansi dari setiap pengenceran pada 415 menggunakan spektrofotometer. Aluminium klorida, larutan kalium asetat 10% dan 1M digunakan. Pada poin keempat, gambaran proses biosintesis. Biosintesis senyawa fenolik dapat melalui dua jalur, yaitu jalur asam sikimat dan jalur asam malonat. Jalur asam sikimat digunakan dalam sintesis kelompok tanin yang dapat terhidrolisis dan senyawa-senyawa berbasis asam amino fenilalanin, misalnya lignin. Jalur asam malonat memanfaatkan asetil KOA sebagai bahan utama. Meskipun bukan merupakan jalur utama, namun senyawa intermediate dibutuhkan dalam sintesis sebagai MS dengan menggabungkan produk senyawa intermediate dari jalur asam sikimat. Misalnya dalam tanin stilbena, tanin yang dapat terhidrolisis turunan tanin asam fenolat, asam hidroksibenzoat, fenolat asam hidroksinamat, flavonoid, flavon, flavonol, flavanon, antosianidin, isoflavon, polifenol 14. Pembentukan kelompok flavonoid atau tanin yang tidak mudah terhidrolisis. Senyawa fenolik dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu fenol sederhana dan asam fenolat, fenilpropanoid, flavonoid, dan tanin. Yang pertama, fenol sederhana dan asam fenolat. Senyawa fenolik dapat dalam bentuk paling sederhana, namun jarang terdapat dalam tumbuhan. Hidrolisis jaringan membebaskan asam fenolat larut dalam eter. Fenol bebas jarang terdapat dalam tumbuhan kecuali hidroquinone. Yang kedua yaitu fenilpropanoid. Fenilpropanoid merupakan senyawa fenolik yang memiliki kerangka dasar karbon yang terdiri dari cincin benzen C6 yang terikat pada ujung rantai karbon propana C3. 3. Tanin. Tanin adalah suatu senyawa fenolik yang memberikan rasa pahit dan sepat atau kelat. Dapat bereaksi dan
mengumpalkan protein atau senyawa organik lainnya yang mengandung asam amino dan alkaloid. Tanin dikelompokkan menjadi dua bentuk senyawa, yaitu tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Tanin terhidrolisis adalah tanin yang terhidrolisis oleh asam atau enzim menghasilkan asam galat dan asam elagat. Secara kimia, tanin terhidrolisis dapat merupakan ester atau asam fenolat. Asam galat dapat ditemukan dalam cengkeh, sedangkan asam elagat ditemukan dalam daun eukaliptus. Senyawa tanin bila direaksikan dengan feriklorida akan menghasilkan perubahan warna menjadi biru atau hitam. Tanin terkondensasi. Tanin jenis ini resisten terhadap reaksi hidrolisis dan biasanya diturunkan dari senyawa flavonol, katekin, dan flavonoid. Pada penambahan asam enzim, senyawa ini akan terdekomposisi menjadi plobapen. Pada proses destilasi, tanin terkondensasi berubah menjadi katekol, oleh karenanya sering disebut sebagai tanin katekol. Tanin jenis ini dapat ditemukan dalam kayu pohon kina dan daun teh. Tanin terkondensasi akan menghasilkan senyawa berwarna hijau ketika ditambahkan dengan feriklorida. Pigmen berwarna dari tumbuhan memberikan isyarat visual yang membantu dalam menarik polinator dan penyebar buah. Pigmen-pigmen yang penting misalnya karotenoid dan flavonoid. Karotenoid bisa berupa senyawa terpenoid kuning, orange, dan merah yang juga berperan sebagai pigmen aksesori dalam fotosintesis. Flavonoid juga termasuk substansi berbagai warna. Antosianin merupakan kelompok flavonoid berwarna yang paling tersebar, bertanggung jawab untuk sebagian besar warna merah, merah muda, ungu, dan biru pada bunga dan buah. Dua kelompok lain flavonoid yang ditemukan pada bunga flavonoid eritrosa 4-fosfat dari jalur pentosa fosfat, asam fosfoenol pirufat dari glikolisis, jalur asam sikimat asetil KOA, jalur asam malonat asam galaktanin yang dapat terhidrolisis berbagai macam fenolik sederhana, senyawa fenolik lignin tanin padat, fenilalanin, asam sinamat 15 adalah flavon dan flavonol. Flavonoid kelompok ini biasanya menyerap cahaya bergelombang lebih pendek dibandingkan antosianin, sehingga tidak terlihat oleh mata manusia. Namun serangga, misalnya lebah, yang dapat melihat lebih jauh ke spektrum kisaran ultraviolet dibandingkan manusia, mampu merespon flavon dan flavonol sebagai isyarat atraktan visual. Flavonoid berpigmen yang paling melimpah adalah antosianin yang bertanggung jawab terhadap warna merah, merah muda, ungu, dan biru pada bunga dan buah. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang senyawa fenolik dan flavonoid. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.